Aya pemuda nu galau, cik ari anu jomblo diuruskeun teh ku KNPI. Diuruskeun. Tah, asli sumpah karena KNPI itu punya program gedung gratis untuk pemuda yang mau menikah. Tah, serius Jadi, ya? asli serius. Kursi sound system dan gedung kami sediakan gratis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Bapak Oke Muhammad Hadis. Ketua KNPI Kabupaten Garut. Kumaha? Oke, sehat. Alhamdulillah iragama saya itu mohon. Alhamdulillah sehat. Nuhun pisan terus kersa ngulem ka podcast. Ya. Oke, alhamdulillahnya. Jadi ini kesempatan yang pertama kali nih kita didatengin sama ketua pemuda. Gila, betul. Jadi, tapi mohon maaf. Jadi ini kan emang kantor tuh baru, jadi baru pindah. Jadi ya masih sedikit acak-acakan lah. Tapi keren, gitu. Tapi keren asli. Selamat atas kantor barunya. Didoakan ya, didoakan. Pak Oke, sebetulnya pengen ngajak tuh kemarin kan kita udah kelewatan sih sebetulnya momen Sumpah Pemuda mah kemarin pas di Oktober gitu. Sekarang udah masuk bulan Desember, tapi tidak mengurangi lah pengen ngobrol-ngobrol tuh tentang kita bicara santai aja sebetulnya mah. Share santai, serius tapi santai gitu. Nah, itu. Saya juga mohon maaf ini kalau bahasanya campur aduk. Bebas ya tuh. Kadang Sunda, kadang bebas. Indonesia. Bebas. Gitu. Sebetulnya pengen ngobrol teh Sunda terus. Cuman kan terkadang biar kita juga yang nonton gitu ya. Bisa nggak dari Garut atau yang nggak ngerti bahasa Garut juga lebih bisa paham. Tahu gitu kan. Betul. Jadi Oke ini Bapak Oke Muhammad Hadis ini Ketua KNPI yang menjabat dari tahun berapa sih? Kebetulan alhamdulillah Allah mentakdirkan saya 2 periode. 2 periodenya. 2019 sampai dengan 2022 dan sekarang dimulai lagi 2022 sampai dengan 2025. Sampai 2025. 25 masih lama lah lumayan. Masih lama 3 kan? Tahun lagi. Aduh. Nah ini kemarin tuh pengen kayak gini ngangkat di sini tuh KNPI itu apa gitu misalnya karena kalau kita mahnya pemuda zaman baheula gitu ya. Tahu gitu KNPI karena dari dulu sering ada gitu. Gedungna namanya. Gedungna. Iya kan orang Garut juga pasti lewat gedung KNPI. Iya. Tapi mungkin juga enggak banyak yang tahu gitu loh. Ya. Apalagi khususnya anak-anak milenial sekarang gitu kan, generasi Z yang terbiasa dengan gadget dan yang lain-lain gitu kayak gitu. Jelaslah sedikit enggak apa-apa Marnya. Siap. Apa sih KNPI itu gitu? Jadi memang diakui atau tidak di Garut beberapa tahun yang lalu orang nganggap KNPI itu adalah hanya gedung saja yang berada di Jalan Ahmad Yani. Tapi lebih daripada itu sebetulnya. Jadi KNPI itu adalah sebuah kumpulan, sebuah komite. KNPI-nya singkatannya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite di sini berarti adalah sebuah kumpulan, adalah sebuah naungan, adalah sebuah wadah di mana OKP Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Garut berkumpul di dalamnya. Saat ini yang berkumpul di KNPI, yang baru di KNPI ada sekitar 86 OKP. 86 OKP. Ya, tahun ini yang ada di kayak siapa aja tuh? OKP-nya berarti apa aja berarti maksudnya? Nah gini, kalau saya pribadi meskipun tidak ada di ADART gitu ya. Saya pribadi mengklasifikasikannya itu ada 4 golongan OKP lah. 4 golongan. Macam aja. Ada Gemuis mungkin ya. Gemuis ini seperti ada HMI, ada PMII, ada IMM, ada IPM dan lain-lain. Ada juga OKP yang terbanyak golongan kekaryaan. Kayak bahasa golongan kekaryaan. Ya maksudnya OKP kekaryaan. OKP kekaryaan maksudnya. Ada di sana seperti Sapma mungkin itu maksudnya kekaryaan. OKP yang memang dilahirkan notabene dari zaman Orde Baru waktu zaman Golkar itu memang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiganya ada OKP nasionalis, ada Banteng Muda Indonesia, BMI dan lain-lain. Ada juga OKP Sehat Partai. Ada BM PAN, itu Partai Amanat Nasional, ada punya OKP-nya. Ada juga mungkin Angkatan Muda Demokrat dan lain-lain. Itu memang tergabung di KNPI. Itu 4 klasifikasi lah saya sebutkan OKP yang bernaung di KNPI. Berarti wadah si KNPI ini gitu. KNPI itu didirikan 23 Juli 1973. Memang itu kepentingan Orde Baru pada waktu itu. Tapi saat ini berdiri independen, berdiri sendiri demi kepentingan pemuda yang ada di Indonesia pada umumnya gitu. Tapi tidak serta merta si organisasi pemuda itu seolah jadi ini
bukan anak buahnya disebutnya Bukan, karena tapi memang posisi OKP dengan KNP ini setara gitu. Setara sebetulnya. Ya, cuma saya dipilih oleh OKP untuk menjadi ketua KNP. Itu saja sih. Oh, oke. Nah, naonan tah si KNPI itu teh coba. Naonan ya. Ya, intinya KNPI itu memperjuangkan apa yang menjadi mimpi pemuda gitu. Karena memang pemuda itu butuh wadah, pemuda butuh kanal, pemuda butuh kumpulan untuk bisa mewujudkan segala mimpinya gitu. Oke. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya gitu. Oke, berarti yang masuk di anggota KNP itu adalah mereka yang tergabung di OKP itu betul, gitu. iya. Jadi perwakilan si OKP itu. Oh, oke. Saat ini KNPI Garut pengurusnya ada sekitar 150. Dari dulu periode pertama itu ada sekitar 250 orang. Ayeuna mah nyakedikan gitu. Oke. 150. Meskipun memang di ADRT disebutkan bahwa ketua ini berhak membuat lembaga otonom langsung di bawah ketua di luar struktur. Oke. Gitu. Bisa membuat lembaga bantuan hukum misalnya atau yayasan atau komunitas atau apapun yang memang dirasa bisa lebih memajukan pemuda. Karena memang saya pernah baca di buku yang saya temukan di mananya saya juga sulit. Jadi bahwa kenapa Yunani dahulu itu bisa menjadi negara maju? Karena memang antara pekerja dan pemikir itu dibedakan. Oke. Jadi anu kerja mah temikir, yang berpikir tidak bekerja. Oke. Nah, konsep seperti itu coba saya terapkan di KNPI. Jadi biarkan struktur ini sebagai seseorang yang menjadi pemikir. Karena lamun misalnya ngobrolkan ide dan gagasan, KNPI mau anu ngelehkeun. Ide soal itu, gitu. Tapi saya tahu mereka ada kelemahan. Kelemahannya di eksekusi. Gitu. Makanya dari itu saya coba membangun sebuah lembaga-lembaga, membentuk sebuah lembaga-lembaga yang menjadi pekerja tadi, yang eksekutor yang tidak berpikir. Jadi masih pacorok kokod kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi itu memang konsep yang diterapkan saat ini di KNPI masa jabatan 2022 sampai dengan 2025 gitu. Gitu. Jadi ya, ada istilah kayak gini kan. Sebuah ide atau gagasan tidak dilakukan itu hanya menjadi arsip mungkin ya gitu. Jadi wacana doang gitu, jadi arsip ya disimpan akhirnya kan. Jadi KNPI itu lebih tepatnya memang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemudaan itu diurus oleh KNPI. Itu sesimpel itu memang. Contohnya apa sih Pak? Contoh real yang sudah dikerjakan misalnya KNPI itu naon sih ngurusnya gitu. Dulu di Garut itu belum punya software atau payung hukum bagaimana pemuda bisa membuat program misalnya dan lain-lain. Akhirnya kami coba dorong di 2021 terlahirlah Perda nomor 2 tahun 2021. Perda itu memang sebuah landasan awal, sebuah software bagaimana pemuda itu dilindungi secara hukum, bagaimana pemuda itu diatur secara hukum, bagaimana seluruh keinginan pemuda itu termaktub di sana gitu. Jadi itu hal pertama yang kami lakukan di periode pertama gitu. Jadi kami buat dulu softwarenya. Meskipun memang saat ini kepemudaan sudah punya hardware yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi hardware tanpa software pun percuma gitu. Dan tahun ini kami coba dorong juga Perbub Peraturan Bupati untuk bisa lebih mentasbihkan bahwa perda itu betul-betul ada. Karena memang banyak perda yang dilahirkan tapi akhirnya jadi perda sampah gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus buat Perbub yang memang itu menjadi sebuah cara atau implikasi yang bisa mendorong perda itu bisa menjadi nyata gitu. Apa memang dengan adanya si perda itu tuh emang bentuk apa yang memang bisa jadi terubah gitu? Contoh misalnya kayak di perda disebutkan bahwa pemuda berhak mendapatkan pelayanan kepemudaan, pemuda berhak mendapatkan sarana dan prasarana misalnya. Hal kecil itu ada di bab berapa gitu ya. Nah, ketika di perda sudah disebutkan, maka pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana kepemudaan. Contohnya naon teh? Sarana kepemudaan. Gedung pemuda gitu. Saat ini kan gedung yang ditempati KNP itu bukan gedung pemuda, tapi gedung nasional itu mah. Gedung kolot itu. Sasarangan sarang beliau-beliau yang memang berkantor di sana juga gitu. Tapi notabene kan pemuda butuh suatu tempat bagaimana cara kita berkumpul, ngariung, menyuruhkan ide dan gagasan dan lain. Itu harus ada di gedung pemuda gitu. Bukan hanya soal gedungnya saja. Di gedung pemuda itu memang harus ada aula untuk kita bisa membuat kegiatan dan lain-lain. Jadi lamun OKP
OKP acara tidak perlu menyewa lagi misalnya. Oh, sewa hotel, sewa gedung, itu bisa di sana gitu. Bisa di sana. Terus OKP yang belum punya sekretariat pun nanti akan disediakan memang ruangan-ruangan untuk sekretariat misalnya. Gitu. Lebih daripada itu, kami ingin Gedung Pemuda ini menjadi sebuah center atau basis pendataan kepemudaan. Lebih daripada itu, karena di saat ini KNPI belum punya basis data yang jelas mengenai data kepemudaan itu gitu. Hanya berdasarkan BPS yang berbeda dengan dinas sosial misalnya, yang berbeda dengan Dispora misalnya dan lain-lain. Jadi kami harus punya basis data sendiri. Dan itu harus ada di Gedung Pemuda gitu. Oke. Dan kenapa kami dorong Gedung Pemuda? Karena nyada memang jarang di Garut mah, maksudnya sarana-sarana untuk bisa mendukung pemuda bisa minimal nongkrong gitu ya. Atau namanya teh siga atlet skatepark dan lain-lain. Atlet skating maksudnya teh harus punya skatepark dan lain-lain atau BMX dan lain-lain, itu kan tidak ada di Garut. Betul. Gitu. Akhirnya kan teman-teman ge saayana geuning aya tanah kosong usian gitu kumaha, lama-kelamaan diusir gitu. Sampai liar gitu di tempat kedirinya gitu maksudnya teh. Nah, itu salah satu yang kami lakukan untuk mendorong memang bagaimana pemuda di Garut bisa berdaya lah minimal. Ya. Berarti poin pentingnya kan sebenarnya di situ kan ya. Jadi bisa mengarahkan pemuda juga ke arah yang lebih baik gitu lah, lebih positif gitu. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya ada ucapan kayak gini bahwa KNPI itu berarti apa? Organisasi kepanjangan pemerintah? Tangan kanan pemerintah. Sampai saat ini memang KNPI dianggap sebagai organisasi plat merah gitu ya. Plat merah karena memang KNPI itu bisa berjalan organisasinya ketika pemerintah mendukung dengan sepenuhnya, baik itu dalam soal anggaran, baik itu dalam soal apapun gitu. Tapi KNPI masih tetap berdiri pada independensi untuk memperjuangkan keberdayaan pemuda tadi gitu. Jadi plat merah mah mohon leres, tapi secara perjuangan kami itu tetap pada on the track gitulah maksudnya. Nah, dengan kita tahu lah saat ini kan dunia itu udah dibilang dengan dunia digital 4.0 lah malah mau menjadi 5.0 gitu kan. Banyak orang itu yang memang concern terhadap generasi muda saat ini. Dek juga naon yang ke Garut ke depan gitu ya, bahkan berbicara Indonesia ke depan gitu. Betul. Dengan kita tahu bahwa digital atau dengan media sosial ini kan ini masif banget nih. Yang bisa mengambil positif ini banyak sekali keuntungan. Tapi ketika banyak positifnya, negatifnya juga wow gitu ya, misalnya kayak gitu. Dan ini kan sebetulnya satu sisi kita melihat bahwa kemarin juga banyak gerakan-gerakan seperti literasi digital karena yang kayak gitu kan kita tahu lah netizen Indonesia gitu kan yang notabene bisa dibilang memang pemudanya lebih banyak, pemuda tapi terkadang emak-emak juga tidak terkalahkan ya, di situ gitu kan. Sebenarnya itu jadi hal yang jadi concern KNPI juga nggak sih? Iya pasti. Tentang misalnya mentalitas pemuda saat ini gitu. Pasti. Memang di tiap tahun kami selalu ada program yang berkaitan dengan menuju pemuda yang melek digital, pemuda yang memang bisa menggunakan segala akses kemudahan yang di zaman ini dengan lebih baik gitu. Bisa melalui seminar, bisa melalui pendekatan langsung dan lain-lain gitu. Karena memang digitalisasi ini sesuatu yang sehingga pisau bermata dua. Jadi kami juga sangat paham itu, sehingga kami pun coba lakukan itu dengan program-program tadi yang di tiap tahun ada gitu. Gitu Kang. Ini contoh gini lah, yang paling berbahayanya, misalkan pertama soal berita, informasi hoax nih, itu kan gila pisan. Banyak lagi juga kan anak-anak muda yang dalam tanda kutip tercuci otaknya dengan berita itu sampai ada tindakan yang misalnya ya parah lah gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan itu kan juga harus bisa menjadikan sebuah perhatian semua gitu. Betul. Yang kayak gitu, apalagi ya KNPI ya sebagai wadah pemuda tadi mungkin kan bisa dibilang paling terdepan gitu di situ gitu. Iya memang. Jadi ini kan masalah sistemik gitu ya. Maksudnya masalah yang kita harus bereskan bersama-sama, bukan hanya KNPI saja. Betul. Tapi sekali lagi bahwa KNPI concern di hal tersebut dengan program-program yang tiap tahun diadakan gitu. Minimal itu dulu lah sebelum memang nanti bisa merambah ke hal yang lebih besar daripada itu gitu. Nah, soal fasilitas tadi misalnya yang pemerintah harus menyediakan fasilitasnya kayak gitu. Jadi memang gini, KNPI Garut itu punya mimpi gitu ya. Punya mimpi kumaha carana Garut ini menjadi kabupaten atau kota layak pemuda.
gitu. Betul. Jadi Kemenpora itu tiap tahun memberikan award kepada kabupaten kota menjadi kota layak pemuda yang memang di dalamnya ada persyaratan gitu. Oke, apa aja ada tuh? Persyaratan yang pertama adanya regulasi hukum, baik itu perda tadi atau perbub gitu. Yang keduanya adanya keberpihakan anggaran pemerintah kepada kepemudaan. Misalnya hal kecil, hibah dari pemerintah ke OKP misalnya, hibah dari pemerintah ke KNPI misalnya, itu termasuk dalam penilaian suatu kota atau kabupaten menjadi kota pemuda gitu ya. Yang ketiganya adalah partisipasi anak muda dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Nah, tahun 2021 dalam hal ini kami dari KNPI mendorong adanya musrenbang pemuda. Nah, jadi kan kalau dulu musrenbang itu hanya di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten. Betul. Dan itu ketika sudah hasilnya menjadi misalnya KUA PPAS gitu ya. Tekajakan apa pokoknya mah. Karena memang ketika pemuda dongkap ke desa, biasanya hanya diberi konsumsi, tanda tangan, ketika ngobrol pun sulit karena memang dalam tanda kutip kebutuhan masyarakat di desa itu sudah banyak. Ya dongkap pemuda, seger kahoyong deh. Akhirnya tidak terakomodir. Maka dari itu kami coba membuat sebuah kanal khusus bagaimana pemuda bisa menyalurkan ide, gagasan. Suaranya didengar ya? Di musrenbang itu. Jadi khusus musrenbang pemuda. Ada KNPI, ada Paskibra, ada Pramuka, ada Karang Taruna, ada komunitas. Didinya ngumpul gitu. Anjeun hoyong naon, kamu mau apa, sehingga kita yang mendorong itu ke pemerintah ini keinginan pemuda coba untuk diwujudkan. Nah, bakal gitu. didang Insya Allah. Ini kapan bakal terlaksana? Ada masalah? Oh sudah. 2021. Sudah. Tapi itu kan tiap tahun. Berarti nanti 23 biasanya bulan Januari biasanya. Tapi yang 2021 itu setelah dilaksanakan, terus hasil dari si musrenbang pemuda itu ada tapi yang masuk yang diadopsi lah menjadi keputusan. Ada tapi tidak banyak. Ada tuh. Karena kami mengetahui, kami juga mafhum kepada pemerintah yang saat ini kondisi anggarannya sedang carut marut. Lah, karena kita berbicara 2020 memang semua parah lah gitu karena COVID dan yang lain-lain gitu. Jadi memang ada hasil musrenbang yang ditunda mungkin sampai nanti 2023 baru bisa diwujudkan atau 2024 mungkin bisa diwujudkan. Tapi yang pasti minimal pemuda diaku dulu gitu. Diaku dulu bahwa pemuda ada, diberi kanal, itu pun sebuah penghargaan besar bagi pemuda Kabupaten Garut. Berarti 2002 bakal ada lagi nih musrenbang. Kapan? Desember atau Januari biasanya. Berarti masuk 2023 berarti. 2023 untuk 2024 gitu. Oke. Nah, tadi yang ketiga partisipasi pemuda ya, yang kedua alokasi anggaran, yang pertamanya regulasi, yang keempatnya adalah penyediaan sarana prasarana. Gedung pemuda tadi gitu. Jadi lamun aya gedung pemuda mah bahwa betul Garut nanti menjadi kabupaten layak pemuda. Setelah 4 ini ada. Garut udah berapa? Baru 3. Baru 3. Ya baru 3 ya tadi ya. Yang sarana prasarana mah belum akan nanti di 2023 dibangunkan gedung pemuda semegah mungkin. Tapi udah kebayang nggak kira-kira? Let's say lah kita beranak-anak dulunya seueur nu ngaminkeun ya. Seandainya si gedung pemuda itu ada misalnya terus dibangun dan jadilah gitu bisa ke pemerintah, bakal seperti apa sih di sana itu gitu kan? Terus memang jadi mungkin ya tadi pemuda-pemuda di Garut kan ikut ngaminkeun lah gitu kan bahwa ternyata orang butuh sugan didorongnya lebih kenceng gitu. Betul. Kalau kami bagi klasifikasi pemuda itu dari sisi komunitas gitu ya. Ada komunitas seni budaya, ada komunitas olahraga, ada komunitas otomotif. Mereka semua minimalnya terakomodir di gedung ETA gitu. Itu dari sisi komunitas. Kalau dari sisi OKP, mereka itu butuh ruangan-ruangan untuk berdiskusi. Mereka butuh ruangan-ruangan untuk men-split ide gagasan gitu. Minimal didinya. Seperti saya bilang,
bahwa Gedung Pemuda itu minimalnya ada aula, ada ruangan-ruangan untuk OKP, ada lapangan untuk kita upacara pemuda di dinya gitu tah. Kegiatan otomotif di dinya, kegiatan olahraga di dinya dan lain-lain. Itu memang minimal seperti itu gitu. Konsepnya konsep milenial lah gitu maksudnya. Iya, bahkan enak kan ketika kayak gitu kan bisa dibikin banyak-banyak pelatihan usaha lah, gitu. pelatihan apalah gitu yang kayak karena sekarang kan masuk ke zaman digitalisasi ini. Kesempatan tuh sebenarnya terbuka luas Pak, buat siapa kan. Semua orang bisa bikin iklan, semua orang bisa bikin naon gitu, berita dan kayak gitu. Ya cuman tadi mungkin tidak semua orang tuh tahu caranya, cara ngaksesnya. Ya mudah-mudahan dengan Gedung Pemuda kalau bener jadi ada, aminkeun barudak aminkeun. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan. Kapan berarti nih kalau secara pengajian? Baru tadi, sekarang jam 1:30 ya. Tadi. Jam 1:30 ya. Tadi jam 10 saya bertemu dengan seseorang yang memang menyatakan bahwa Gedung Pemuda baru akan dibangun di 2024. Di 2024. Ya. Jadi 2023 mah karena memang kebutuhan anggaran yang alokasinya untuk hal lain yang lebih penting gitu. Jadi udah pemuda diundur sampai 2024 gitu. Oke. Allahu Akbar. Tapi urgensinya juga sebenarnya urgent banget ini. Betul, sangat pemuda saat ini tuh kan benar-benar bisa menjadi sebuah penggeraknya. Ya kalau kita ngambil quotes malah udah jelasnya quotes Soekarno itu sangat jelas pisan gitu bahwa beri saya 10 pemuda akan kuguncangkan dunia tuh yang benar-benar gitu. Dan karena sekarang ini kan kita tahu lah istilah netizen mah generasi Z itu bisa disebutkan jadi kaum rebahan lah, kaum lang gitu negara gitu. Walaupun sebetulnya sisi lain ternyata sekarang ketika orang berbicara dengan mulut mereka tuh cuma berbicara dengan jempol tapi dampaknya masih pisan. Tapi bayangkan ketika misalnya narasi atau misalnya doktrin yang masuk ke mereka itu yang salah, itu kan yang lebih parah. Iya betul. Karena memang ya itulah kondisi saat sekarang gitu ya. Berbeda dengan kondisi saya waktu muda gitu memang. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda ya kan ya, maksudnya menurut Undang-Undang Pemuda nomor 40 tahun 2009, jadi pemuda itu cenah yang berumur 16 sampai 30 tahun. Oke. Gitu. Meskipun di ADART KNPI yang juga disahkan oleh undang-undang, keanggotaan KNPI itu adalah umur 18 sampai 40 tahun. Betul. Gitu. Jadi, nah, undang-undang pemuda ini saya pikir tumpang tindih dengan undang-undang anak. Ya. Yang menyatakan bahwa anak itu dari 0 sampai 18 tahun kan? Iya. Nah, berarti umur 18 sampai 12 itu pemuda atau anak? Itu yang memang yang memang jadi kan beda perlakuan ya antara anak dan pemuda karena dikumahakeun gitu. Pasti beda perlakuan. Nah, akhirnya di Perda pun sudah disahkan bahwa pemuda itu umur 18 sampai 30 tahun. Itu makanya kepada generasi muda saat ini saya pun berharap untuk bersiap nanti menjadi ketua KNPI menggantikan saya di 2020. Karena saya ingin ketua KNPI nanti itu harus berumur ya seperti itu 16 sampai 30 tahun. Tapi kan enak usia terus 17 ya. 17 kali pemilu berarti 17 kali 5 weh. Maksudnya adalah ketika seumur saya itu idealisme tidak seideal mereka yang masih muda gitu. Ya, jadi seumur abi mah lebih kenesieun sora tit sora token listrik daripada suara yang lainnya. Nah, jadi Anda harus bersiap memang nanti untuk bisa menjadi ketua KNPI biar lebih fresh gitu KNPI. Ya benar. Karena KNPI itu dinten teu oge zaman dulu KNPI dianggap bahwa pangulinan barudak cocokan kolot. Ya. Pada waktu itu. Karena banyak senior yang bermain di KNPI dan lain-lain, tapi saat ini alhamdulillah mereka sudah memasrahkan dalam tanda kutip. Silakan KNPI diberdayakan dan diurus oleh pemuda sendiri gitu. Kalau dulu kan tidak, dulu mah jadi bendahara titipan Pak Anu lah. Sekretaris. Masa banyak orang-orang dinas juga malah dulu kalau kayak itu dulu. Titipan Pak Anu, tapi kalau sekarang lebih independen karena dari 150 anggota KNPI hampir 70% usianya di bawah 33 tahun untuk saat ini. Gitu. Jadi press lah ya tuh. Oke. Ini jadinya kalau yang belum tahu gitu, jadi saya pengen nanya tuh ke ketua ini
kan oke ini junior saya waktu di sekolah. Beda 2 Ya, tahunnya gitu. Terus tiba-tiba pas kesini kan yang kuliah lah kemana gitu. Terus tiba-tiba ketua KNPI pemilihan. Kayak nah jadi ada ketua KNPI gitu. Kan dulu teh saya sempat aktif di Sapma dari 2009. Sapma teh bukan Satuan Putra Pamaruan. Tapi satuan ampun ke Abah. Salamnya ke Abah siap, Abdi kali. Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Ya. Jadi Pemuda Pancasila dulu punya lembaga yang masih menyatu, Ya. namanya Sapma gitu. Ya, Kalau sekarang sudah terpisah, punya Terpisah ya namanya? ART sendiri. Saya aktif di sana dari 2009 sampai dengan 2015. Karena memang syarat menjadi ketua KNPI itu adalah minimal aktif di OKP atau pernah jadi ketua OKP gitu. Oke. Nah, dulu ada mimpi besar dari Sapma khususnya dan umumnya dari teman-teman OKP lain, khususnya oke jadi ketua KNPI gitu. Dengan memang harapan-harapan yang ada pada mereka itu. Ya. Nah, akhirnya Allah mentakdirkan 2019 mencalonkan, alhamdulillah jadi gitu. Jadi Dulu tuh. terus periode pertama tuh berapa tahun berarti? 2019 juga ke 2022. 22 Kemarin Februari baru pemilihan lagi kan kemarin. lagi. Tapi maksimal dua kali periode. Ada kayak gitu apa bisa sampai ke 3, 4, 5? Maksimal 2 kali periode. Dan kalaupun nanti saya menunjukkan lagi, yang pertama sudah tidak boleh, ya tentu itu terus 40 tahun. Tes terlambat jus saya. 2025 teh 40 tahun di Karaos. Ya makanya dulu pas melong tuh kumaha ujug-ujug di KNPI gitu. Di mana ti Soledatna gitu kan. Tapi kalau di Sapma memang iya dulu tahu gitu kan. Nah, di mata KNPI sendiri gitu. Pemuda Garut saat ini tuh juga kumaha sih keadaan kondisi pemuda Garut saat ini? Yang pertama dari sisi positifnya gitu ya. Oke. Dari sisi positifnya mereka bisa dibilang lebih mandiri gitu. Bisa dibilang lebih bisa mewujudkan ide dan gagasannya gitu dan lain-lain. Contoh ini podcast ini gitu maksudnya teh. Contoh anu real, contoh yang nyata tanpa dukungan siapapun, tanpa dukungan pemerintah misalnya, tanpa arahan pemerintah bisa membuat suatu kanal yang bisa berpengaruh kepada pemuda Garut. Itu tapi di sisi negatifnya memang itu tadi menggunakan media sosial dengan tidak selayaknya dan seharusnya gitu ya. Jadi itu pun jadi satu PR bersama bagaimana cara mendidik pemuda ini bisa lebih peka terhadap penggunaan medsos itu gitu. Oke. Nah, terus kalau kayak berbicara lagi tadi sesuai dengan peran dan fungsinya KNPI lah. Karena sekarang kan udah masuk 2 periode ya kan? 2 periode kedua itu pasti kan beda aja periode mimiti lah. Gitu. Kalau periode awal kan biasanya orang juga masih kena banyak meraba-raba atau yang kayak gitu. Nah sekarang masuk di periode yang kedua, terus semakin orang kan semakin atuh ke naon nih misalnya gitu kan apa kayak gitu. Kalau secara pribadi sih harapan lu tuh gimana sih secara KNPI itu bahwa orang teh yang ngerubah Garut itu menjadi ke arah seperti apa gitu? Ada nggak sih harapan kayak gitu dari kamu? Pasti ada, maka dari itu kami lebih ke membuat program yang tidak kasat mata, yang nyata terjadi di masyarakat gitu. Sama dengan pondasi untuk ke depan gitu. Jadi kami tidak ingin membuat suatu program anu sehari tahun gitu, yang memang atau manis secara judul gini ya, sok aya judul nama keren gitu ya, hanya momentual. Seperti Perda ini kan bisa dibilang pondasi awal untuk pemuda ke depan gitu. Perbub misalnya ini bisa dibilang pondasi awal untuk pemuda ke depan. Jadi kalau misalnya ada OKP yang demo, ada apa tidak menurut saya nanti itu bisa menurut Perda gitu. Menurut Perda bab sekian pasal sekian pemuda itu harus begini gitu. Itu hal-hal kecil yang memang nanti bisa dirasakan misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi kami lebih ke menancapkan pondasi itu untuk ke depan gitu. Oke. Lebih kaki itu gitulah maksudnya. Oke. Iya. Karena memang kami pun kan berpikir di tahun 2045 katanya Indonesia akan mengalami sebuah masa di mana menjadi Indonesia emas, bahwa pemuda itu lebih banyak dibanding orang tua dan dibanding anak kecil gitu. Nah, kami harus persiapan untuk itu gitu maksudnya. Jadi akan dibawa kemana gitu. Bonus demografi orang bilang 2030. Padahal sekarang pun sudah bonus demografi gitu. Contoh kecil dari data nanti untuk pemilih pemula di 2024
hampir 60% di Jawa Barat itu adalah pemilih pemuda gitu, bukan para orang tua. Nah, itu suatu hal yang memang harus kita pikirkan bersama dari sekarang gitu. Harus dipersiapkan dari sekarang. Maka dari itu kami coba menancapkan pondasi-pondasi itu, bukan program yang seremonial saja gitu di KNPI teh. Begitu. Oke. Tapi Cik, karena berbicara soal pemuda gitu ya. Terus irisannya misalnya kayak tadi oke lah program apa yang kayak gitu kan pemuda itu juga banyak ya kalau dipakai dari gitu ayah pemuda bahagia gitu banyak pemuda berbahaya ayah pemuda berbahaya ayah pemuda nu galau cik ari anu jomblo diuruskeun teh ku KNPI diuruskeun tah asli sumpah karena KNPI itu punya program gedung gratis untuk pemuda yang mau menikah serius ya asli serius. Serius. Oke. Jadi pemuda yang mau menikah, kami sediakan awal gratis di KNPI Jalan Ahmad Yani. Pasangan nama Mira Nyalira, kanggo catering Mira Nyalira, catering ge, kanggo kursi aya di ditu. Kursi sound system dan gedung kami sediakan gratis. Ya, benar ya. Serius gratis. Tuh, sekali lagi berarti yang mau nikah, ya. Terus gedung kursi dan sound system di KNPI itu bisa gratis. Kasih ngehubungin anak ilmu langsung ke Abi biasa atau ke admin KNPI di Instagram ada. Ini berarti KNPI menguruskan urusan. Iya, urusan hal seperti itu juga kami uruskan. Tapi acan aya nu ngawitan itu belum ada yang mau kalau di contohan ku ketuana ada deui gitu. Ya, tapi ya maksudnya ini juga saya pernah sering lempar nih pertanyaan kayak gini gitu ke beberapa ketua organisasi pemuda karena saya bilang kayak gini. Iya masalah penting di pemuda mah saya bilang ketika pikiran galau ketika itu bisa gerak karunya karena memang banyak kan biaya nikah itu lumayan mahalnya gitu maksudnya teh. Jadi kami coba bantulah para jomblower yang memang ingin menikah tapi belum punya biaya buat gedung. Haratis. Ada juga kasus yang menarik. Ini nggak tahu bakal jadi concern apa tidak nih buat KNP. Ternyata angka perceraian di Garut nomor 2-nya itu besar gitu karena banyak anak-anak muda yang kawinnya juga tuh kepikiran tanya wah resep juga menikah atau kuma jauh orang wae Gusti gitu kayak gitu kan sehingga gitu betul kumaha eta K2 terbesar di Jawa Barat di Indonesia ya kalau tidak salah pokoknya tinggi nah makanya buat makanya sekarang tuh banyak pria yang sudah muda Pak jadi lamun bisa boleh direkrut gitu kayak nutos nikah mah di Garut berat. Karena sir gogodana asli gitu maksudnya sir gogodana makanya kalau nutus nikah para suami para pria sing kuat sing tahan pokoknya mah Allahu Akbar. Nah ini ada juga pertanyaan yang nggak tahunya ini bakal bisa dijawab atau henti gitu. Concern KNPI karena kita kan tahu bahwa Garut itu banyak sekali julukan Pak. Ya TWT kota dodol, kota sekarang kalau kita dari Portable lagi nge-up bahwa Garut itu kota surganya kuliner di Indonesia. Betul, gitu. Tapi di sisi lain juga banyak hal yang negatifnya. Termasuk banyak omongan bahwa Garut itu kota LSM. Jika gitu kan ini kan mental yang maksudnya oke lah kalau kita berbicara untuk mereka yang sudah senior atau apa gitu. Tapi secara pemuda kita gitu ke depan kan iya kayaknya sebagai hal yang pengen kumaha gitu menggeliti gitu. Betul. Kumaha tuh Pak? Fenomena itu memang terjadi bukannya di Garut sih. Di tiap kota pun memang seperti itu gitu. Jadi pertumbuhan LSM ataupun ormas-ormas yang sudah ada di Garut sekarang relatif banyak dari tahun ke tahun gitu. Ya. Itu memang jadi mental juga kan ini ke depan tuh atau gimana sih? Karena memang kemudahan regulasi pemerintah untuk bisa membuat suatu kumpulan itu sangat mudah gitu maksudnya. Jadi ada pengurusnya, ada sekretnya, ada tujuan jelasnya dan lain-lain itu bisa langsung disahkan secara hukum gitu maksudnya. Jadi kemudahan regulasi itu. Tapi saya pikir bagaimana itu bisa menjadi sebuah hal positif gitunya. Nah, harusnya dirubah jadi ke situ gitu. Karena memang manusia berkumpul itu tos dituna gitu.
Ya. Atau Ya. zaman awalnya. Karena memang makhluk sosial kan intinya gitu kan, manusia kan kayak gitu, harus kumpul lah gitu. Tapi saya pun masih berpikir bagaimana cara potensi banyaknya LSM dan lain-lain ini dimaksimalkan gitu. Jadi tidak hanya bergantung ke APBD dalam tanda kutip. Betul. Jadi saya mah bikin kumpulan ini untuk bisa tarik proyek misalnya teh. Jangan kayak gitu, justru LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat, dibuat masyarakat untuk kepentingan masyarakat gitu. Ya, kumaha sih carana orang tuh bergantung ke APBD gitu. Ya atau mungkin nantinya kan ketika misalnya ya tadi Gedung Pemuda itu jadi gitu kan, teman-teman yang dari LSM atau OKP yang lain pun juga kan justru bisa yaitu bareng-bareng semua ngumpul, diberikan pemahaman, mindset untuk berdaya sendiri lah gitu kan, bisa kan jadi ketika mereka bisa swasembada benar-benar gitu kan melakukan kan sebenarnya banyak garapan apa? Harusnya gitu memang harusnya. Iya kan misalnya di tiap desa, di tiap apa yang ini ada potensi petani mah anu bercocok tanamna atau pemuda jadi marketing nate ya gitu kan. Karena kan memang digaung-gaungkan saya ini pentahelik gitu ya. Maksudnya semuanya harus bekerja sama dan LSM, OKP, Ormasun bagian dari pentahelik itu. Betul. Tapi kalau kata orang Sunda ulah pacar kokot gitu ya. Jadi jangan sampai si ini mengambil bagian ini. Jangan sampai si ini ngambil perannya si ini gitu. Semua punya peran masing-masing. Jadi misalnya jadi gitunya. Nya, ulah pemerintah jadi kumaha. Karena kau lapak karena kau lah ya Allah. Power. Oke Pak, terdekat program apa yang dilakukan oleh KNP ini yang paling dekat? Yang paling dekat saat ini kami mendorong adanya lahirnya Perbu setelah Perda diterbitkan di 2021. Berarti udah berapa lama nih si Perdanya disahkan? Baru 1 tahun ya. Udah 1 tahun, tapi Perbubnya biasanya biasanya beriringan langsung kan? Karena memang kemarin banyak hal yang dalam tanda kutip menghambat gitu ya, adanya COVID dan lain-lain, adanya memang pemerintah bukan hanya menguruskan soal pemudaan ini saja, banyak hal lain, akhirnya terbengkalai sedikit lah. Gitu. Tapi insya Allah di 2023 sudah beres Perbubnya. Iya. Gitu. Ada kalau saya juga mungkin karena kita ini kan portable, saya pribadi juga dengan teman-teman kan memang ada istilah kalau dulu kan kita punya badan yang namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif gitu, kayak gitu. Sekarang udah nggak ada karena udah menyatu dengan Kementerian Pariwisata, jadi Kemenparekraf gitu, yang turunnya ke Dinas Pariwisata gitu. Nah di kita juga kan memang ada Pak perkumpulan Garut Kreatif gitu, jadi yang berisi tentang dari teman-teman anak muda kreatif yang misalnya kalau secara usahanya itu masuk di kategori ekonomi kreatif. Jadi ada bidang animasi, video yang kayak seperti ini gitu kan. Ada juga yang desain, ada juga yang misalnya memang di bidang kuliner dan yang lain-lain gitu. Nah, mungkin juga nanti KNPI bisa menjadi sebagai penjembatan gitu ya atau apa? Karena gini, teman-teman yang berada di dunia kreatif itu kita punya concern banget terhadap untuk daerah Garut khususnya gitu, untuk bisa memajukan kota Garut gitu. Betul, sudah terbukti itu mah. Misalnya gitu kan. Nah contoh juga ada kayak gini, mengenai soal misalnya kayak pembangunan, infrastruktur dan yang lain-lain gitu. Misalnya tiba-tiba kota Garut mau bikin gerbang kota atau misalnya mau bikin maskot apa di mana yang kayak gitu. Nah teman-teman yang ada di kita itu, mereka itu adalah orang-orang yang memang secara nama malang melintang lah di luar kota Pak. Dipakai desainnya, dipakai apanya, misalnya kan atau misalnya ide-idenya dipakai. Nah saya tuh secara pribadi pernah menawarkan itu ke bagian pemerintahan lah gitu, misalnya kayak gitu. Pak, bilang kalau misalnya kayak gini, pakai dong, saya bilang anak-anak. Pakai itu dalam artian gini, kita bukan misalnya berbicara soal bisnisnya dulu ya. Pakai itu misalnya tapi ide dan gagasannya lah dipakai itu. Kenapa? Karena kalau kita akhirnya misalnya diberikan suatu akses, suatu area misalnya untuk bisa membangun kota, itu tuh mencurahkan tuh dengan emosi yang benar-benar bahwa orang cinta ya ke Garut gitu. Apa yang kayak gitu. Nah tapi ternyata ya jarang dilirik akhirnya teh gitu. Akhirnya kalau misalnya dengan orang lain kan oke, sebatas tender, sebatas apa gitu. Nah kalau kita kan memang benar-benar bakal melakukan, dan dampaknya contoh misalnya ada salah satu daerah wisata di kota Garut yang itu memang diinisiasi juga dengan teman-teman. Akhirnya muncul lah ada wisata selfie, ada wisata apa yang kayak gitu. Dan ini tuh sangat banyak banget di masyarakat gitu, di teman-teman. Nah mudah-mudahan juga dari KNPI nanti bisa ngedorong nih yang kayak ya karena tadi gitu kan, misalnya kan dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pemerintahan, itu bisa Pak, mau bikin ini, yuk atuh ke barudak ya, idenya bisa lebih keren gitu, kayak gitu.
memang kalau misalnya jujur punten Pak nu di dinas-dinas gitu. Jadi kalau KNPI misalnya datang ke dinas menawarkan ide, gagasan dan lain-lain, itu ada sebagian besar menganggap kami itu ingin mengambil anggaran yang sudah ditetapkan misalnya. Padahal kan itu ya gitu. Kita datang itu justru untuk menawarkan ide gagasan demi kemajuan Garut betul, gitu ya. Betul. Tapi dianggapnya lebih ke takut ngeganggu anggaran atau saingan dan lain-lain gitu. Nah makanya nanti di Musyawarah Pemuda itu harus dimaksimalkan. Bagaimana Musyawarah ini menjadi sebuah kanal yang nyata untuk pemuda bisa mencurahkan ide gagasan melalui jalur yang tepat gitu. Betul. Jadi di Musyawarah nanti gitu. Karena Musyawarah pun nanti kan dihadiri oleh semua SKPD. Gitu. Kudu dionang Pak baru iya tuh kreatif kreatif. Contoh gini lah, misalnya gini, teman-teman itu kan banyak yang garap kafe-kafe nih. Ya. Yang di Garut, kafe di Garut anu keur viral lah atau nu rame bagus itu. Itu tuh yang ngebangun, yang ngedesain, yang apa tuh anak-anak semua. Bukan dari orang luar kota, mana gitu. Bayangkan kalau ide gagasan mereka tuh bisa diterapkan gitu loh misalnya jika Garut dek ngebikin apa misalnya disebutnya ngerubah misalnya Simpang 5 nih misalnya ada itu sama anak-anak terus dibikin misalnya soal tentang slogan misalnya kayak Jogja itu punya slogan Jogja istimewa misalnya gitu kan. Nah Garut ini apa misalnya kayak tadi karena ayah kota dulu, kota domba, kota naon gitu kan, kota yang kayak gitu. Nah itu bisa dilempar dan mereka tuh punya gagasan-gagasan yang wah unik pisan lah. Saya juga sebetulnya kan secara umum orangnya geus kolot ya gitu. Tapi saya tetap berada di lingkungan anak-anak muda itu karena amazed gitu melihat ide-ide mereka, ide apa yang wah itu teh keren pisan gitu. Memang kan cara pemuda itu lebih ke ingin cepat ketika ada ide cepat dilaksanakan maksudnya ingin segera dieksekusi gitu ya. Tapi ketika memang kaitannya dengan pemerintah bukan terkesan lelet tapi karena memang ada regulasinya. Regulasi seperti itu, ada perencanaan, ada tahapan ya dan lain-lain. Nah, Musrenbang ini sekali lagi saya sebutkan bahwa termasuk dalam tahap perencanaan dan pemuda di sana harus bisa terlibat langsung gitu, merencanakan sesuatu demi kemajuan Garut gitu. Jadi ya tadi ada regulasi gitu maksudnya. Tapi pada akhirnya juga teman-teman sih sebenarnya paham. Jadi sebenarnya mereka lebih ke orang teh punya ide yang misalnya dihargain di kota lain, terus bisa merubah mana gitu. Tapi secara jiwa kan tetapnya orang Garut gitu, pengen misalnya. Tapi kemana ya saya mau menawarkan ini gitu. Karena memang itu pun salah satu saya pikir kesalahan dari SKPD terkait ya. Karena banyak program yang berkaitan dengan kepemudaan, tapi secara informasi pemuda Garut agak sulit untuk mengakses misalnya. Contoh kecil misalnya ada KUPP di Garut dulu mas, sekarang namanya WMP. KUPP itu kelompok usaha pemuda produktif. Kalau sekarang mah wirausaha muda pemula gitu. Tidak semua pemuda Garut tahu bahwa ada program itu di Dispora misalnya. Jadi pemuda yang mau punya usaha itu bisa mengajukan ke Dispora, ada yang nilai 10 juta, ada 25 juta, ada 50 juta, bahkan sampai dengan 200 juta. Oh, ada itu Pak? Ada, tiap tahun ada itu teh. Kok saya nggak tahu ya? Nah itu tadi, jadi apa namanya? Dinas seharusnya bisa lebih beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kan hal itu bisa diberitakan di Instagram misalnya, atau di Facebook misalnya, atau karena media sosial lain yang memang seluruh pemuda harus bisa aktif dan tahu akan adanya program-program itu gitu. Itu sih harus namanya dinas masihan terang dan pemuda pun menyambut dengan program yang keren gitu. Gitu karena saya tahun kemarin saja kelompok usaha pemuda produktif atau WMP ini kebanyakan usaha-usaha kecil yang tidak ada kaitannya dengan digitalisasi. Misalnya usaha bebek, kemudian misalnya itu memang usaha juga gitu. Nah, cuma kan disesuaikan dengan kondisi saat ini banyak yang berusaha yang kaitannya dengan digital, misalnya jualan online atau apapun itu. Itu bisa juga diajukan ke Dispora. Ya udah. Ya itulah mudah-mudahan juga nanti ke depan KNPI bisa menjadi jembatan itu, Pak. Jadi dengan silaturahmi inilah gitunya alhamdulillah gitu karena banyak juga pemuda-pemuda yang lain atau karena kita juga ada teman-teman yang memang spesialisasi di bidang
informasi dan media di Instagram kayak misalnya kayak Garut Update, jajaran Garut, info Garut itu kan keren pisan eta asli. Itu dia makanya kenapa Pemuda Garut, gagah. Ini kan bisa dijadikan corong gitu ya, misalnya kayak tadi ketika ada program-program itu tuh kan bisa di sana gitu kan. Secara keberhasilan pun ketika di up pun kan bakal jadi wah bangganya Garut seperti ini dan kayak gitu. Ya mudah-mudahan ke depan ya kalau kita kenal mah dari dulu gitu kan, ini juga bisa menjadi sebuah langkah yang baru lah Pak. Terakhir Pak, naon sih yang mau disampaikan Pak dari KNPI ini kira-kira? Terakhir yang pertama saya inginkan dukungan yang lebih dari pemerintah terhadap KNPI, khususnya umumnya kepada pemuda Garut dalam hal program untuk bisa mengembangkan, untuk bisa memberdayakan pemuda Garut. Jadi saya tidak ingin lagi ada kesan bahwa 8 dari 10 program yang dikeluarkan oleh Dispora yang merupakan induk Semang KNPI itu programnya olahraga. Tapi nuduhannya pemuda gitu. Olahraga memang harus diperhatikan, tapi pemuda pun harus juga gitu maksudnya. Itu yang pertama, jadi kami harus lebih diperhatikan. Yang keduanya adalah keaktifan dari pemuda Garut sendiri untuk bisa mencari tahu celah-celah atau jalur-jalur bagaimana mereka bisa lebih dirasa dukungannya oleh pemerintah gitu. Jadi pemuda pun harus aktif, jangan memang pasif, pengantosan di pasihan gitu kasarnya ya. Mereka pun harus aktif bisa mencari celah-celah untuk bisa lebih berdaya gitu. Itu mungkin dua hal yang saya ingin kemukakan. Nah, terus mungkin banyak yang pengen bertanya, kalau misalnya ingin menjadi anggota KNPI itu tadi harus tetap dari sana atau dari perseorangan harus bisa atau gimana? Harus dari OKP sih memang, harus dari OKP. Itu syarat utamanya. Tapi memang tadi saya bilang bahwa ketua itu bisa membuat suatu lembaga-lembaga otonom di luar kepengurusan gitu. Oke. Nah, yang tadi yang program yang untuk menikah gratis itu ya di gedung itu mau nggak kalau misalnya ternyata dibantu sama teman-teman di share? Ayo, boleh nggak? Saya pisan. Kumaha mun jadi banyak anu daftar? Tidak naon. Orang diatur waktu sendawe kalem. Ya udah nanti kita bikin promonya aja Pak ya. Iya, ayo siap. Jarang romlo aja gitu. Dan nanti kalau misalnya Anda butuh jasa dokumentasi untuk malam pertama, saya siap. Berarti kayak gitu ya. Siap. Jadi nanti juga insya Allah lah kita berkolaborasi lebih lah. Siap. Terkhusus terdekat ada event nih Pak, yang festival mana ya tadi teh? Ini selalu mantap akang ini soal event mah keren-keren. Nah, kita bakal ada event ini nih, event festival kuliner pedas di alun-alun, insya Allah rencananya tanggal 23, 24, 25 dan tadi secara obrolan sih kasar insya Allah KNPI juga mau ikut kontribusi nih. Mantap, siap insya Allah. Ya, kita bareng-bareng berkolaborasi lah demi Garut lah gitu kan. Pokoknya KNPI juga biar maksudnya orang juga terlihat bahwa wah ini organisasi pemuda, karena kebanyakan yang berjualan yang menjadi pedagang itu anak muda semua Pak, anak milenial sekarang. Betul. Jadi mereka juga udah mulai dengan usaha, mereka juga udah mulai, dan itu juga kita bantu, kita up. Semoga juga harapannya nanti di event ini juga, karena kan ini dilaksanakan mau menjelang akhir tahun nih, ketika libur mau menjelang juga hari Natal. Jadi banyak kunjungan pariwisata. Alhamdulillah pada datang ke sini gitu. Keren ya acara. Amin. Didoakan lancar, nanti KNP juga membantu. Siap. Nuhun pisan. Ya. Siap sami-sami. Ketua sip lah kayak. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.